Oke, kita lanjut lagi pembahasan KTOM bulan April 2021. Nomor 8. Misalkan S merupakan himpunan bilangan asli yang bukan merupakan kelipatan 2 atau 3 apabila sigma seper n kuadrat untuk n elemen S dibagi sigma seper n kuadrat untuk n elemen bilangan asli sama dengan A per B. Untuk suatu bilangan asli A dan B yang saling relatif prima, tentukan 100A ditambah B. Nah, untuk N itu kan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita misalkan D itu adalah himpunan bilangan kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Lanjut. T itu himpunan bilangan kelipatan 3. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Sedangkan untuk KPK 2 dan 3 itu kan 6. Berarti kita buat juga himpunan kelipatan 6. Yaitu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Maka dari sini kita peroleh S. Nah, S tadi himpunan bilangan asli yang bukan kelipatan 2 atau 3. Maka S itu bisa kita peroleh dari himpunan N. Nah, kita kurangi dengan himpunan D dan himpunan T. Nah, tapi perlu hati-hati, yaitu untuk yang kelipatan 6, yaitu ini 6. Nah, nanti ada juga 12 di sini. Nah, itu dikurangkan sebanyak 2 kali. Padahal harusnya cukup dihapus 1 kali. Maka harus ditambah dengan yang ini, yaitu himpunan bilangan kelipatan 6. Atau sebenarnya kita bisa menggunakan konsep inklusi eksklusi ya. Nah, kita lanjut. Yang ditanyakan adalah, atau sebelumnya kita misalkan dulu sigma seper n kuadrat untuk n elemen bilangan asli, kita misalkan saja ini M, yaitu seper 1 kuadrat, seper 2 kuadrat, seper 3 kuadrat, seper 4 kuadrat, dan seterusnya, itu kita misalkan adalah M. Nah, sedangkan untuk sigma n elemen S dari seper n kuadrat, nah kita bisa menggunakan ini. Yaitu yang pertama, kita hitung dulu semuanya untuk bilangan prima. Bilangan asli maksud saya. Dikurang sigma untuk n elemen D yang kelipatan 2. Dikurang sigma untuk n elemen T yang kelipatan 3. Terus berikutnya ditambah dengan sigma untuk n elemen E, yaitu yang kelipatan 6. Ini semua sama, yaitu seper n kuadrat, ini seper n kuadrat, ini seper n kuadrat, yang ini seper n kuadrat. Nah, ini kan sama dengan yang ini tadi. Ini nilainya adalah M. Lanjut, ini kalau kita substitusi, itu nilainya adalah seper 2 kuadrat, seper 4 kuadrat, seper 6 kuadrat, dan seterusnya. Nah, padahal ini bisa kita faktorkan. Semuanya bisa dibagi seper 2 pangkat 2. Jika kita faktorkan seper 2 pangkat 2, hasilnya adalah seper 1 kuadrat, seper 2 kuadrat, seper 3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa bentuk yang dalam kurung ini ya sama saja dengan ini. Atau bisa kita tulis hasilnya adalah dikurang seper 4 M untuk yang ini. Nah, kita lanjut. Yang ini tadi dikurang. Ini kelipatan 3, yaitu seper 3 kuadrat ditambah seper 6 kuadrat tambah seper 9 kuadrat, dan seterusnya. Untuk yang terakhir ini ditambah seper 6 kuadrat, seper 12 kuadrat, dan seterusnya. Atau bisa kita faktorkan, ini seper 3 kuadrat bisa kita faktorkan. Dalam kurungnya ya sama persis dengan ini, yaitu seper 1 kuadrat
tambah 1/2 kuadrat, tambah 1/3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, terakhir, ini bisa kita faktorkan 1/6 kuadrat. Dalam kurungnya ya sama tadi. Dengan yang ini. 1/1 kuadrat, ditambah 1/2 kuadrat, tambah 1/3 kuadrat. Nah, atau bisa kita tulis hasilnya adalah M dikurang yang ini 1/4 M dikurang yang ini 1/9 M ditambah yang ini 1/36 M. Atau hasilnya adalah, ya kita pakai penyebut 36 saja, yaitu 36 dikurang 9 dikurang 4 ditambah 1. Atau hasilnya adalah 24/36 M. Atau kalau disederhanakan 2/3 M. Nah, kita kembali ke soal tadi. Nah, soal yang ditanyakan adalah sigma untuk 1/n kuadrat n elemen S dibagi dengan sigma 1/n kuadrat n elemen bilangan asli. Ini hasilnya 2/3 M. Yang ini tadi kita misalkan M, atau hasilnya adalah 2/3. Karena ini sudah saling prima, maka A-nya itu nilainya 2, B-nya nilainya adalah 3. Yang ditanya adalah 100A ditambah B, jadi jawabannya adalah 203. Jelas?